pemantauan gizi ya Pak ya. Jadi Dengan stunting, kader tanggung jawab anggaran ini nanti bagi rata Pak. Ya. dinas-dinas yang lain. Assalamualaikum Tretan, dalam reses kelimanya, Reni Astuti mengundang 160 perempuan dari 4 kelurahan, Kecamatan Jambangan. Dalam sambutannya, wanita yang akrab disapa Bu Wali ini mengajak peserta reses untuk mendoakan korban laka tol Sumo yang menelan puluhan korban. Dalam reses tersebut, beberapa pertanyaan mengemuka, di antaranya persoalan stunting, dan double akun kader Surabaya hebat yang diwajibkan harus memilih satu akun. Dua persoalan itu direspon, baik oleh Reni Astuti maupun Ferawati Agustin Ningrum Sekretaris Kecamatan Jambangan yang diundang dalam reses Wakil Rakyat Yos Sudarso Kota Surabaya. Bagaimana dengan jumlah atau bayi stunting yang terdeteksi di kecamatan? Jumlahnya berapa? Kalau nggak salah kurang lebih kemarin 25 Pak, sekarang sudah beranjak menurun Pak, 22, 23, 21 gitu, kurang lebihnya sih. Ya, salah satu pendekatan yang paling agar bayi stunting ini lekas. Itu kita melakukan itu Pak, pemantauan gizi ya Pak ya. Jadi para kader Surabaya Hebat itu turun Pak untuk memberikan semacam makanan tambahan lah. Nah, makanan tambahan, kemudian vitamin. Termasuk edukasi mungkin ya? Kenapa? Termasuk edukasi? Iya, salah satunya juga. Jadi tidak kemudian dipasrahkan menjadi tanggung jawab orang tua ya Pak ya, tapi tanggung jawab kader, tanggung jawab masyarakat sekitar untuk supaya bayi stunting tadi yang mungkin juga tidak ada ya Pak ya, namanya orang tua pingin anaknya itu tadi terkena stunting, tapi kalau kemudian dari lingkungan sekitar dalam hal ini masyarakat, teman-teman kanan kirinya, kader-kader hebat itu tadi yang memberikan semacam edukasi, memotivasi untuk melakukan penimbangan di puskesmas dan di kecamatan itu setidaknya intinya melibatkan semua pihak. Siap gitu Pak. Tapi dalam reses Bu Reni itu kan ada beberapa persoalan yang diungkap oleh kader ya. Salah satu ini akun double, akun ganda katanya. Yang tadi ya double itu. Ya. Saya rasa sih gini ya Pak ya, karena pemerintah kota itu kan punya beberapa skala prioritas ya Pak ya untuk menyikapi anggaran-anggaran untuk sebagai apresiasi lah, untuk apresiasi Pemkot terhadap warga. Itu salah satu kebijakan ya Pak ya, kebijakan dari pemerintah kota supaya kalau saya analogikan kuenya Pemkot itu nanti dibagi rata Pak. Ya, kuenya Pemkot, artinya program Pemkot itu bukan hanya ansih hanya untuk kader ya Pak ya, tapi untuk program-program yang lain. Kalau sekarang pemerintah kota punya kebijakan bahwa hanya satu, misalnya saya MIK 1 itu ada beberapa kader yang saya ikuti atau saya saya ikuti lah ya itu tadi ya, karena pemerintah kota masih melihat bahwa kemampuan APBD hanya untuk mengcover satu kader satu NIK, walaupun yang bersangkutan bisa jadi terlibat di dalam banyak kader ya Pak ya. Ya, pada hari ini saya reses, ini titik yang kelima. Saya mengundang seluruh perempuan di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Jambangan. Beliau-beliau ini adalah para kader Surabaya Hebat, Bunda PAUD, kemudian juga dari PKK, kemudian pelaku UMKM, ya. Ada Mudin, kemudian ada ibu-ibu dari pengurus pengajian kampung gitu. Ini lengkap saya kira. Ini sebagai bentuk saya memberikan kesempatan kepada para ibu-ibu yang sudah banyak membantu berkontribusi terhadap program-program pemerintah kota. Beliau-beliau ini di lapangan yang banyak mensukseskan. Tadi saran, masukan, saya tanyain kebanggaannya, bangga nggak jadi warga Surabaya, tadi nyampaikan beberapa hal, bangga. Kemudian juga beliau-beliau menyampaikan catatan-catatan yang masih perlu diperhatikan. Ada 2 catatan yang saya singgungkan tadi. Pertama masalah persoalan stunting, yang kedua itu persoalan akun double, kader kesehatan itu. Oh iya. Bagaimana Bu Wali ini tadi? Ya, kalau terkait dengan stunting, di sini sebenarnya angka stunting tidak begitu tinggi. Cuman memang para kader kesehatan yang mendatangi membantu anak yang
terkena indikasi stunting itu luar biasa. Berarti secara keseluruhan penanganan stunting di Surabaya, khususnya di Jambangan. Iya, karena kader kesehatannya yang luar biasa. Nah, Kemudian bersama dengan puskesmas. Kemudian terkait double tadi. Nah, ya ini mau tidak mau harus kita sadari, harus kita terima bahwa yang dulunya para bunda PAUD mendapatkan insentif, kemudian beliaunya dulu juga menjadi kader kesehatan, mendapatkan insentif sebagai kader kesehatan. Artinya mereka yang dulunya double, itu kerjanya juga double. Jadi insentifnya akhirnya juga double dulu. Nah sekarang kebijakannya kan insentifnya hanya satu. Sementara di satu sisi sebenarnya tenaga mereka juga masih dibutuhkan. Berarti Bu Vera ya dari Sekretaris Kecamatan mengatakan ya diterima dulu karena ini keterbatasan anggaran. Oh, iya. Bagaimana Bu Wali? Nah itu kalau memang bicaranya adalah bicara tentang keterbatasan anggaran, ini nanti harus kita lihat prioritas anggaran ya, secara keseluruhan, tidak hanya di anggaran dinas kesehatan tapi juga di anggaran dinas-dinas yang lain. Memang pemerintah kota anggaran APBD 10,4 triliun digunakan untuk banyak hal ya. Oleh karena itu memang pinter-pinternya pemerintah kota juga untuk bisa mensinergikan, untuk mengerjasamakan ya beberapa program-program sehingga mana yang bisa dikerjasamakan, mana dan itu sesuai dengan aturan perundang-undangan ya, tetap kemudian mana yang bisa dibantu dengan dana-dana non-budgeter seperti CSR, kemudian seperti Surabaya Basnas gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau memang itu penting, kemudian berdampak terhadap programnya pemerintah kota, semestinya ini termasuk dalam prioritas anggaran.